Hadits ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu tidak pernah kenyang terhadap harta. Ini kesimpulan yang dijelaskan para ulama, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Inna bani Adam lan yashba'a minal mal." Manusia itu tidak akan pernah kenyang terhadap harta dunia. Gak pernah kenyang terhadap harta dunia. Selalu nambah, nambah, nambah. Selalu lapar, lapar, dan lapar. Ini gak main-main hadirin. Ini satu lembah emas. Dia punya satu lembah emas, dia akan pensiun dini, dia akan tinggal atau stay di lembah tersebut sepanjang hayatnya? Enggak. Dia inginkan lembah yang kedua. Dia cari tuh lembah kedua. Dapat lembah kedua. Berhenti, pensiun dini, lalu dia habiskan akhir hayat hidup dan akhir hayatnya di sana? Enggak. Dia akan cari lembah ketiga. Dapat lembah ketiga, dia akan berhenti? Enggak, dia cari lembah keempat. Makanya Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Falan yamla afah illa turab." Nggak ada yang bisa mengisi mulut atau isi perutnya kecuali tanah. Artinya sampai wafat dia akan begitu. Hasrat itu akan demikian. Nggak ada yang bisa memuaskan dan mengenyangkan. Makanya la yamla atau la yamla ujawfahu ila turab. Tidak ada yang bisa memenuhi isi perutnya kecuali tanah, atau tidak bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Bukan emas, bukan harta. Yang bisa memenuhi dan mengenyangkan kita itu tanah ketika kita dikubur, ketika kita wafat. Bukan harta. Bukan harta. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dalam surat yang sangat terkenal dan biasa kita baca sehari-hari, Alhaakumut takatsur. Manusia itu dilalaikan dengan pola hidup memperbanyak harta dan hal-hal duniawi lainnya. Itu kita dilalaikan dengan itu. Memperbanyak. Sampai kapan ambisi itu? Sampai kapan passion itu? Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia masuk ke dalam kubur. Jadi nggak akan selesai. Sampai kapan? Saya masuk ke dalam kubur. Sampai masuk ke dalam kubur. Jadi bukan sampai usia 40 tahun, bukan sampai usia 55 tahun, bukan sampai sampai usia 60 tahun, sampai hartanya 9 digit, atau sampai hartanya 12 digit. Enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 20, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian benar-benar mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini Allah yang berfirman, kalian mencintai harta seperti ini, hubban jamma. Lalu Anda enggak, saya nggak suka harta, saya nggak suka harta. Oh, saya mah nggak harta tuh. Allah yang berfirman, kita ini suka harta. Nabi SAW yang bersabda, kalau punya satu lembah, itu nggak akan kenyang sampai cari lembah kedua. Dapat lembah kedua, lembah ketiga. Allah yang berfirman dan Nabi SAW yang bersabda. Dan ayat-ayat tentang ini banyak. Hadirin yang Allah muliakan, maka ini harus jadi ibrah bagi kita. Ini yang harus jadi data berharga dalam kehidupan kita. Kita harus tahu apa keinginan kita, apa nafsu kita tuh kita harus tahu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14,
zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harath. Dihiasi bagi manusia itu kecintaan terhadap syahwat dari wanita, anak-anak, dari harta emas dan perak, dari kuda yang bagus, kendaraan. Orang suka, makanya orang suka mobil kan. Laki-laki kalau sudah sukses apa kecintaannya? Mobil sama motor ini, al-khail. Kendaraan memang luar biasa. Wal an'am, hewan-hewan ternak, wal harth, pertanian dan ladang. Dzalika mata'ul hayati dunia. Dan itulah perhiasan kehidupan dunia. Allah yang katakan itu dihiasi dalam diri kita. Jadi kita nggak usah, oh enggak, aku enggak harum, aku ini nggak suka sama harta, aku beda. Aku suka, oh Allah, Rob kita yang menciptakan kita bilang, spek kita itu suka sama harta. Kita suka sama harta. Dan nggak pernah puas. Bukan hanya suka, nggak pernah kenyang. Nggak pernah kenyang. Nggak pernah kenyang. Uang, duit, nggak pernah kenyang. Jadi jangan berpikir kapan Mas mau pensiun, nanti kalau uangku udah 9 digit, kalau aku jadi miliuner. Oh, enggak. Ini lembah emas, jemaah. Lembah emas.